Kalau misalkan teman-teman nanti nggak lulus, diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kalau lulus, diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sobat calon guru semuanya, rencana mekanisme seleksi ASN tahun 2024 nanti untuk formasi P3K akan dilakukan pengisian formasi secara berurutan, mulai dari XTHK 2, kemudian tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN, kemudian tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, khusus untuk teman-teman yang tenaga non-ASN terdaftar di database BKN, nanti kalau misalkan kita itu lulus seleksi akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kalau misalkan tidak lulus seleksi, kita akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Baru saja rilis info Menpan RB terbaru terkait tentang teman-teman honorer yang terdata di database BKN. Nah, di sini nanti kita akan mengecek daftar nama honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kalau misalkan kita ini keterbatasan formasi P3K 2024 yang menyebabkan kita ini nggak bisa lulus seleksi. Dan kira-kira apa syarat honorer di database BKN ini nanti akan agar bisa diangkat menjadi P3K 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari gpnn.com ya. 770.000 honorer di database BKN bakal tidak terakomodasi P3K 2024. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, yaitu sebanyak 770.000 honorer yang masuk database BKN bakal tidak terakomodasi di dalam P3K 2024. Ini lantaran formasi yang disiapkan pemerintah ini lebih sedikit dari jumlah honorer. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan jumlah honorer yang masuk database BKN itu sebanyak 1.788.851 orang. Sementara formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB untuk rekrutmen CASN 2024 itu sebanyak 1,28 juta. Jumlah tersebut terdiri dari 1,01 juta untuk formasi P3K di instansi pusat dan juga daerah ya. Sisanya yaitu 278.427 formasi CPNS 2024 instansi pusat dan juga daerah. Pendaftaran CPNS dan P3K 2024 bisa dimulai setelah proses verval rincian formasi yang diajukan oleh instansi pemerintah selesai dilakukan. Inilah kata Bapak Menteri Anas pada hari Minggu kemarin. Saat ini proses verifikasi dan validasi atau verval ini yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara BKN. Verval tersebut dilakukan pada 1,7 jutaan tenaga non-ASN yang telah masuk dalam database BKN. Dan untuk pelaksanaan verval dilakukan menggunakan aplikasi verifikasi tenaga non-ASN yaitu pada laman https://verif.nonasn.bkn.go.id. Verval tersebut dilakukan dengan 6 kriteria berdasarkan kelompok kerja ya atau pokja. Coba di sini kita cek dulu untuk linknya, kira-kira tampilannya seperti apa. Ini merupakan sebuah link yang digunakan yaitu untuk melakukan verifikasi ya tenaga non-ASN. Jadi oleh verifikator di sini masuk menggunakan user dan juga password ya. Kemudian login, berikutnya di sini melakukan verifikasi. Dan untuk adapun 6 pokja kriteria tersebut itu adalah terkait tentang yang pertama itu honorarium, kemudian surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, kemudian usia jabatan, kemudian tingkat pendidikan, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Dan selanjutnya Menteri Anas mengungkapkan penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 ini telah dilakukan kemarin ya. Ini adalah hingga tanggal 30 April 2024. Namun masih terdapat beberapa Pemda ini yang belum melakukan perincian usulan, khususnya instansi yang mendapat alokasi formasi cukup besar. Nah, selanjutnya Menteri Anas mengungkapkan Kemenpan RB bersama dengan BKN telah melakukan rapat bersama ya tanggal 17 Mei kemarin. Rapat khusus membahas formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga non-ASN P3K tahun ini. Nah, tentunya formulasi itu berdasarkan dari verval 6 kriteria dari BKN, termasuk juga nanti untuk P3K paruh waktu maupun juga penuh waktu. Nah, PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan BKN melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ya atau BPKP dalam verval honorer tersebut.
Nah, BPKP ini sebagai tim Quality Assurance ini dan penanggung jawab Pokja kriteria 1 serta tim BKN sebagai penanggung jawab Pokja kriteria 2 sampai dengan 6. Pada verval ini, distribusi data yang diperiksa oleh verifikator dilakukan secara acak. Verifikator tidak bisa memilih data yang diperiksa dan setiap verifikator hanya melakukan verval pada satu kriteria sesuai dengan pokjanya masing-masing. Nah, selanjutnya adapun hasil verval tenaga non-ASN per 17 Mei 2024 pada jam 00 WIB ya, yaitu untuk kriteria 2 mencapai 89,87%. Kemudian untuk yang kriteria 3 ini sudah 100%, kemudian untuk kriteria 4 ini sudah 63,33%, kriteria 5 ini sudah tuntas ya 100%, dan untuk yang kriteria 6 ini mencapai yaitu 99,52%. Kemudian untuk hasil verval pada masing-masing kriteria tersebut nantinya sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengangkatan P3K 2024. Sementara itu terkait platform digital manajemen ASN, Kemenpan RB telah melakukan uji coba kemarin tanggal bulan April ya 2024. Ini pada 6.581 peserta dari 40 instansi. Platform ini kedepannya menjadi wadah kolaborasi berbasis digital ya seluruh ASN dan nantinya akan masuk pada portal layanan aparatur negara. Dan kalau misalkan di sini kita ambil tarik kesimpulan bahwasannya dari seluruh formasi yang ada di sini nanti ada sekitar 770.000 honorer di database BKN yang bakal tidak bisa terakomodasi pada P3K 2024. Nah, nanti larinya kemana? Kalau misalkan menurut konsep mekanisme seleksi CSN 2024 untuk yang terdaftar di database BKN ini nanti 770.000 ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ya, dikarenakan formasinya ini tidak terpenuhi teman-teman. Kalau misalkan di sini kita cek kembali untuk mekanismenya, jadi teman-teman untuk yang sudah masuk dalam database BKN, maka di sini nanti ketika kita itu sudah masuk database BKN nih. Nah, di sini dari lowongan yang ada, kalau misalkan formasinya kurang, otomatis kan di sini nanti yang 770.000-an ini nanti kan nggak memenuhi lowongan formasi ya. Artinya kita masuk ke sini dan kita ini nanti diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu dan paruh waktu sama-sama diangkat oleh PPK dan juga sama-sama mendapatkan nomor induk pegawai. Namun P3K paruh waktu ini nanti akan bisa untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu teman-teman. Nah, di sini tentunya hal yang sangat menggembirakan bahwasannya menurut dari Bapak Menpan RB yang bisa dituntaskan ini adalah hanya yang terdata di database BKN. Artinya kalau misalkan teman-teman yang di database BKN ini nanti tidak mendapatkan kuota formasi, tentunya ini nanti tetap akan bisa diangkat untuk menjadi ASN P3K meskipun ini sementara masih menjadi ASN P3K yang paruh waktu. Kalau misalkan kita cek yaitu untuk kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K secara berurutan, maka di sini untuk posisi dari teman-teman yang terdaftar di database BKN ini masuk dalam urutan yang kedua. Nah, di sini nanti yang akan bisa diangkat nih untuk menjadi ASN P3K yang paruh waktu ya. Kalau misalkan kita di paruh waktu ini tidak memenuhi lowongan formasinya. Nah, lantas apa yang harus dilakukan oleh teman-teman honorer yang nanti nggak bisa terangkat, yang sekitar ada 770.000-an dikarenakan formasi Pemda ini cukup minim? Tentunya kalau misalkan kita lihat pada tampilan ini, inilah informasi kita dapatkan dari Badan Diklat ya. Ya, mana di sini nanti semua non ASN ini dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun juga paruh waktu. Nah, kecuali ini adalah untuk teman-teman yang tidak masuk database BKN. Artinya teman-teman yang masuk database BKN ini nanti kalau nggak diangkat P3K penuh waktu ya diangkat menjadi P3K paruh waktu. Apa yang harus kita lakukan nantinya? Nah, teman-teman untuk yang terdaftar di database BKN ini nanti harus ikut proses seleksi ya untuk mendapatkan NI P3K yang paruh waktu. Nah, jadi nanti ada pendaftaran kan. Untuk pendaftaran kalian mendaftar, kemudian ikut seleksi administrasi, kemudian harus lulus. Setelah ikut seleksi administrasi, teman-teman ikut seleksi kompetensi. Kalau misalkan teman-teman nanti nggak lulus, diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kalau lulus, diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kalau misalkan teman-teman di sini nggak mendaftar ya, nanti kita nggak akan bisa ya untuk mendapatkan nomor induk P3K yang penuh waktu. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan salam sukses untuk kita semua ya. Entah diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun juga paruh waktu, semoga kita nanti diangkat semua di tahun 2024.